Kadang aku berpikir, kenapa langkah ini berat bukan karena medan, tapi karena bayang-bayang apa jadinya kalau aku gagal. Padahal belum dicoba, tapi rasa takutnya sudah duluan tumbuh, mencekik, membuat kita mundur bukan karena tak bisa, tapi karena terlalu sibuk membayangkan bagaimana jika tidak berhasil. Kita sering berpikir, gagal adalah aib, padahal siapa yang tidak pernah jatuh? Tapi kita takut dicap tidak kompeten, takut dinilai sia-sia, takut tak bisa membanggakan siapa-siapa. Dan lebih dalam dari semua itu, kita takut gagal karena terlalu mencintai citra diri. Takut kehilangan versi ideal yang kita bangun dengan rapuh. Kita takut kecewa, atau lebih tepatnya takut dikecewakan dunia. Kita hidup di tengah standar yang menekan. Umur sekian harus sukses, status ini harus dicapai, kerja ini harus didapat. Gagal di satu titik seakan seluruh hidupmu runtuh. Tapi benarkah begitu? Paradigma dunia membuat kita mengejar hasil tanpa ruang untuk jatuh. Tapi paradigma akhirat mengajarkan Allah tak menilai berhasilnya, tapi usahanya. Musa pernah gagal berdakwah pada Firaun, tapi itu bukan kegagalan dalam catatan langit. Yunus pernah meninggalkan kaumnya karena kecewa, namun Allah tetap memanggilnya dengan sebutan Nabi yang sabar, karena yang disebut gagal oleh manusia belum tentu gagal dalam pandangan Allah, dan sebaliknya, yang disebut sukses oleh dunia bisa jadi kosong nilainya di sisinya. Maka daripada takut gagal, lebih baik takut berhenti mencoba. Daripada sibuk menjaga citra, lebih baik jujur dalam niat. Gagal itu bukan musibah, gagal adalah proses, bagian dari takdir yang mendidik. Jika hasil belum sesuai harap, mungkin Allah sedang membersihkan niat. Jika pintu belum terbuka, mungkin Allah sedang membimbing kita ke pintu yang lebih tepat. Yang penting bukan menang, tapi mengerti makna perjalanan. Yang utama bukan hasil, tapi ridho dalam proses. Kenapa kita takut gagal? Karena kita lupa bahwa gagal juga bagian dari jalan pulang menuju Allah.